Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali di program acara Sabda dan Doa Malam edisi 6 September 2021. Puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa pada malam hari ini setelah 1 minggu boleh kita lalui. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk masuk di dalam sabda dan doa malam kita. Tapi sebelumnya mari dalam saat teduh kita mendengarkan pujian berikut ini. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya hatiku di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, malam hari ini ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu, kami memuji dan membesarkan namamu, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang setia dalam kehidupan kami. Kami malam ini kembali berkumpul untuk membaca, berdoa bersama, merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang tuntun kami, supaya kami boleh mengerti, memahami bagian firman yang akan kami renungkan, dan tolong hamba untuk menyampaikannya dengan sederhana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Yehezkiel, kitab Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11.
Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita semua tahu bila kita berjumpa dengan seseorang public figure. Seorang public figure seperti sekiranya para selebritis, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak merasa terlalu aman dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka akan banyak dikejar-kejar oleh para fans, pengagum mereka. Mereka dikejar para wartawan, mereka dikejar para paparazzi. Paparazzi itu adalah orang yang suka mengambil foto seseorang dengan cara diam-diam, mengambil privasi, foto-foto privasi orang, dan kemudian nanti dia mempublish kepada orang banyak. Dan itu bisa menjadi masalah bagi orang tersebut. Nah, makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara jika para artis terkenal di Hollywood itu mereka bahkan rela merogok kocek uangnya yang besar untuk menyewa para bodyguard atau pengawal pribadi untuk menjaga keamanan mereka, melindungi mereka, memprotek mereka dari gangguan orang-orang yang dia tidak harapkan. Para bodyguard ini juga bukan hanya berfungsi menjaga keamanan para artis tersebut, tetapi juga untuk mengingatkan, memberitahukan, menasehati agar mereka itu bisa bertindak yang benar, mereka tidak salah, sehingga akhirnya mereka aman sebagai seseorang yang ingin tetap eksis dan menjaga privasi mereka. Saudara-saudara, Yehezkiel juga diutus Allah untuk menjadi the bodyguard bagi kaum Israel. Di dalam pembacaan kita, Allah memperingatkan bangsa Israel melalui Yehezkiel dan dia berkata, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Peran daripada Yehezkiel adalah menjadi penjaga bagi kaum Israel. Dia menjadi the bodyguard bagi kaum Israel. Dia bertanggung jawab untuk memperingatkan agar bangsa Israel itu tetap hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak melanggar kehendak Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Yehezkiel bertanggung jawab untuk sebagai alarm bagi orang Israel agar mereka tidak melenceng daripada kehendak Tuhan. Dan Israel diperingatkan supaya mereka tetap hidup di dalam jalur Tuhan. Dan bila Yehezkiel sudah memperingatkan mereka dan mereka tidak mau mendengar, maka mereka akan mati dalam kesalahannya. Tapi Yehezkiel selamat
karena dia menjalankan perannya dengan baik sebagai the bodyguard. Fungsi Yehezkiel di dalam bacaan kita dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Itulah tanggung jawab yang diemban oleh Yehezkiel sebagai penjaga Israel untuk memperingatkan, menjaga umatnya tetap hidup kudus dan tidak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita semua juga sebenarnya sesungguhnya adalah the bodyguard. Kita adalah penjaga bagi sesama kita. Sebagai seorang majelis, kita menjadi penjaga, the bodyguard bagi domba-domba kita, bagi masyarakat di sekitar kita. Kita bertanggung jawab untuk memperingatkan dan mengingatkan mereka supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa. Sebagai jemaat, kita adalah the bodyguard, kita adalah pengawal pribadi bagi keluarga kita, agar keluarga kita hidup di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Bahkan sebagai keluarga kita bertanggung jawab juga kepada diri kita pribadi. Menjaga diri kita supaya kita jangan mengecewakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tanggung jawab dan peran kita sebagai pengawal, sebagai the bodyguard, sebagai penjaga bagi sesama kita. Menggiring orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka hidup di dalam kebenaran. Sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Dan hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah yang tidak bercacat celah. Mari peka. Mari ingat tanggung jawab kita. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran dan memperingatkan orang-orang yang hidup di dalam tidak takut akan Tuhan. Namun sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang diperingatkan, mari juga kita belajar untuk rendah hati. Rendah hati untuk menerima apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Mari peka terhadap suara Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan utus di antara kita. Baik melalui para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, sesama kita, orang-orang yang dewasa secara rohani yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, orang tua kita, untuk memperingatkan kita. Baiklah kita dengan penuh kerendahan hati mau mendengarkan mereka. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan diri kita sehingga akhirnya Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara Tuhan untuk memperingatkan kita. Melalui tanda-tanda, melalui situasi seperti yang sekarang sedang kita alami sudah hampir 2 tahun di masa pandemi. Sebenarnya itu juga adalah cara Tuhan untuk memperingatkan kita untuk bertobat dari ketidakbenaran yang mungkin kita lakukan. Hanya sayangnya banyak orang yang mengabaikannya. Mari menganggap peringatan Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan diri kita larut di dalam dosa. Dan akhirnya kita akan binasa. Tapi mari hidup peka kepada suara dan peringatan Tuhan. Dan hiduplah selalu di dalam takut akan Tuhan. Hidup berkenan kepadanya, memuliakan Dia. Jadikan Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalani masa-masa yang sulit ini dengan penuh pengharapan, dengan tidak ada ketakutan. Sebab kita yakin Tuhan menjaga anak-anaknya yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Songsonglah kehidupan ini. Jagalah hidup kita selalu berkenan dan tidak bercacat celah sampai hari Tuhan datang di antara kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hiduplah selalu memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan.
apakah kita hidup sebagai penjaga bagi sesama kita? Apakah kita juga hidup sebagai orang yang peka akan peringatan Tuhan bagi kita? Di dalam saat yang teduh, mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita hidup memuliakan dan berkenan kepadanya? Mari dalam saat teduh kita dengarkan pujian berikut ini sambil kita berdoa secara pribadi di dalam hati kita. Mari kita dengarkan pujian berikut ini. Semua kebaikan
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, saatnya kita datang bersyukur dan kita bermohon pertolongan Tuhan bagi kita semua dan bagi semua jemaat di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan kita lalui bersama. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau sudah memperingatkan kami melalui banyak tanda-tanda, melalui banyak orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami percaya bahwa jika Tuhan masih memperingatkan kami, itu berarti kami adalah anak-anak-Mu. Itu adalah berarti kami adalah orang yang dijaga Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami peka dan kami hidup dalam kekudusan. Dan bahkan kami juga menjadi penjaga bagi sesama kami bila ada keluarga kami, teman kami, saudara kami, kawan-kawan kami yang hidup tidak di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi peringatan bagi mereka di dalam kasih. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, dan di dalam doa syafaat pada malam ini kami datang mendoakan beberapa saudara kami yang berulang tahun di tanggal 6 September hari ini. Bersyukur untuk Bapak Yosef Tandiampang, Saudara Stevianus Randi Tandiseno, Saudara Ebit Londa Padang, Saudari Leoni Pabate yang berulang tahun pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertambahan usia mereka, dan kiranya Tuhan yang memberkati mereka di dalam seluruh kehidupannya, supaya mereka hidup selalu di dalam takut akan Tuhan, dan segala apa yang dilakukannya semuanya berhasil karena Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan juga kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mendoakan bagi saudara kami, orang tua kami yang berada dalam keadaan yang sakit. Kami mendoakan untuk Nenek Kevin, mengucap syukur atas perkembangan kesehatan yang sudah baik, dan sekarang sementara fisioterapi setelah pasca operasi. Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan sehingga proses operasi berjalan lancar dan sekarang dalam masa pemulihan. Demikian pun untuk Mama Kevin yang sudah rawat jalan dan sementara dalam perawatan untuk pemulihan lebih utuh. Mendoakan juga untuk Bapak Frederick Pase, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Eva, Mama Hana, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Juno, Bapak Mama Marlo yang saat ini sementara juga di isoman, Nenek Gigi juga, dan Papa dan Mama Beni yang juga sementara isoman. Tuhan berikan pertolongan bagi semua saudara kami yang dalam keadaan sakit dan yang sementara beristirahat. Berikan pemulihan dan kekuatan dan kesembuhan sehingga mereka boleh dalam keadaan yang baik, mereka boleh dalam keadaan yang tanpa kekurangan sesuatu pun. Dan hati tetap bersuka cita, berharap hanya kepada Tuhan saja di dalam masa-masa yang Tuhan izinkan mereka beristirahat sementara waktu. Kami mendoakan juga secara khusus untuk Bapak Nathaniel Samana. Kami bersyukur atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam keluarga, sekalipun Bapak Dian dalam berobat jalan saat ini. Kami mendoakan dalam upaya pengobatan supaya berjalan dengan baik, dan juga berdoa untuk Bapak Dian dalam usaha yang ditekuninya, Mama Dian dalam pekerjaan Rumah Sakit Elim, semoga juga selalu Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Mendoakan juga untuk Midian di dalam bangku kuliah di Jogja. Tuhan lindungi Dian. Meski jauh dari orang tua, tapi Tuhan selalu menjaga dia di rantau di dalam masa-masa studinya. Nenek Dian juga di dalam masa tua yang sementara berobat jalan. Tuhan berkati orang tua kami ini supaya keadaannya makin sehat dan pulih, dan imannya terus Tuhan tetap teguhkan. Mendoakan segenap rumpun keluarga yang jauh maupun yang dekat dari Papa dan Mama Dian, supaya Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami
di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, yang sulit ini. Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari presiden, jajaran menteri, para gubernur, bupati, camat, lurah, kepala lembang di seluruh wilayah negara kami, Republik Indonesia ini. Supaya Tuhan berkati mereka. Dan boleh bersinergi dengan baik di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Roda perekonomian pun juga supaya kiranya tetap dapat berputar dan hidup kami boleh tetap sehat dan tercukupkan oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat, seluruh kehidupan kami dengan berbagai macam pergumulan yang tak sempat terucapkan. Tapi kami percaya Tuhan mengenal isi hati kami. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami dan jawablah doa kami sesuai dan seturut dengan kehendak. Di dalam kesempatan ini kami juga ingin menaikkan doa kami secara pribadi. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beristirahat sepanjang malam ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Dan berharap kita selalu sehat sampai besok pagi kembali. Tuhan bangunkan kita dengan sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, salam sehat. Tuhan beserta kita. Amin.